Perkenalkan, nama saya Gusti Gratia Del Piera, NRP 5026231097. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan infrastruktur TI, yaitu yang pertama HTTP dan HTML, yang kedua encryption and public keys, yang ketiga cybersecurity and crime, dan yang terakhir how search works. Untuk yang pertama, HTTP dan HTML. Mungkin kita pernah bermain game online, baik itu di smartphone, PC, atau Xbox. Ketika kita bermain game online, tentu saja kita mengandalkan yang namanya internet untuk kita bisa terhubung dengan player yang lain secara real time. Nah, pertanyaannya adalah, apa itu internet? Internet adalah jaringan atau sistem yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Internet benar-benar mengubah cara orang berinteraksi dan terhubung. Tapi bagaimana cara kerjanya? Bagaimana komputer di seluruh dunia berkomunikasi satu sama lain? Contohnya, ketika kita membuka browser, kemudian kita mengetikkan alamat URL yang ingin kita tuju. URL itu adalah singkatan dari Uniform Resource Locator, alamat web yang akan membantu kita menemukan berbagai hal di internet. Kita mungkin bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi ketika kita mengetik alamat di browser, kemudian kita menekan tombol Enter. Pada saat komputer, kita akan berkomunikasi dengan komputer lain yang disebut server, yang biasanya jaraknya sangat jauh, dan dalam hitungan milisecond, komputer kita meminta website kepada server tersebut, atau kita melakukan request, dan server tersebut merespon kembali ke komputer kita dalam bahasa yang disebut HTTP atau HTTP. HTTP adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Kita bisa menganggap HTTP sebagai bahasa yang digunakan satu komputer untuk request dokumen dari komputer lain dengan menggunakan GET request. Lalu selanjutnya kita beralih ke HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Kita bisa menganggap HTML sebagai bahasa yang digunakan untuk memberitahu web browser bagaimana cara membuat tampilan dari sebuah web page. Misalnya font, warna, posisi, alignment, dan lain-lain. Jadi HTML bisa dibilang adalah mengurus bagian tampilan. Teks dari sebuah halaman web itu disertakan atau di-attach secara langsung dalam HTML. Tetapi bagian lain, seperti gambar atau video, itu adalah file yang terpisah, sehingga browser mengirimkan HTTP request secara terpisah juga. Dan inilah yang menyebabkan load untuk halaman web itu terasa sedikit lebih lama. Kadang kita mengirimkan informasi juga seperti saat kita mengisi formulir atau kita mengetikkan search pada sebuah website. Browser kita akan mengirimkan informasi ini dalam bentuk plain text atau teks biasa ke server web menggunakan HTTP POST request. Contohnya seperti kita akan login ke dalam satu website. Maka kita perlu memasukkan email, kemudian password. Nah, itu adalah contoh ketika kita menggunakan HTTP POST request. Nah, bersama dengan halaman web tersebut, dia juga melampirkan sedikit invisible cookie data yang dapat dilihat dan diketahui oleh browser kita untuk kemudian disimpan. Sehingga ketika suatu saat kita akan mengakses halaman web tersebut, kita tidak perlu melakukan langkah-langkah login seperti tadi. Sekarang, internet benar-benar terbuka. Semua koneksinya dibagikan dan informasi dikirim dalam bentuk plain text. Nah, hal ini memungkinkan para hacker untuk mengintip informasi pribadi apapun yang kita kirimkan melalui internet. Itulah mengapa ini disebut dengan SSL dan TLS. SSL atau Secure Socket Layers dan TLS itu Transport Layer Security. Kita bisa menganggap SSL dan TLS ini sebagai lapisan keamanan yang membungkus komunikasi kita untuk melindunginya dari pengintaian atau gangguan. Dan SSL dan TLS ini aktif ketika kita melihat gembok kecil yang muncul di bagian kiri address bar di sebelah HTTPS seperti pada gambar. Lalu apa perbedaan keduanya? Sebenarnya TLS itu adalah improved version dari SSL yang lebih baik dan juga lebih aman. Kemudian selanjutnya adalah encryption and public keys. Seperti yang kita tahu, internet adalah sistem yang terbuka dan bersifat publik. Kita semua mengirim dan menerima informasi melalui kabel dan koneksi bersama. Tapi, meskipun internet itu adalah sistem yang terbuka, kita masih bertukar banyak data yang bersifat pribadi, seperti nomor kartu kredit, informasi bank, password, dan email. Jadi, bagaimana semua hal yang bersifat pribadi ini dirahasiakan? Data dalam bentuk apapun dapat dirahasiakan melalui proses yang dikenal sebagai enkripsi, pengacakan atau pengubahan pesan untuk menyembunyikan teks aslinya. Sedangkan untuk mengubah dari bentuk encrypted ke bentuk aslinya disebut dengan proses dekripsi. Salah satu metode enkripsi yang pertama yang terkenal adalah Caesar Cipher.
yang diambil dari nama Julius Caesar, seorang jenderal Romawi yang mengenkripsi perintah militernya untuk memastikan bahwa jika sebuah pesan dicegat oleh musuh, mereka tidak akan dapat membacanya. Caesar Cipher adalah sebuah algoritma yang mengganti setiap huruf dalam pesan asli dengan huruf sejumlah langkah dalam alfabet. Jika angka tersebut hanya diketahui oleh pengirim dan penerima, maka angka tersebut disebut key. Key ini memungkinkan membaca untuk membuka pesan rahasia. Contohnya, kita punya sebuah pesan hello, HELLO, dan menggunakan algoritma ini kita bisa mengubah pesan kita dengan kuncinya yaitu 5, maka akan menjadi MJKKT. Tapi masalah dari algoritma ini adalah orang dapat dengan mudah memecahkan secret message kita dengan mencoba semua kemungkinan yang ada. Jadi mari kita buat lebih sulit. Alih-alih kita menggeser setiap huruf dengan jumlah yang sama, mari kita menggeser setiap huruf dengan jumlah yang berbeda. Pada contoh ini, kunci 10 digit menunjukkan berapa banyak posisi setiap huruf yang berurutan akan diubah untuk mengenkripsi pesan yang lebih panjang. Nah, menebak kunci ini itu akan sangat sulit. Dengan menggunakan enkripsi 10 digit mungkin ada 10 miliar kemungkinan solusi, dan jelas ini akan memakan waktu berabad-abad jika dipecahkan secara manual. Tapi rata-rata komputer saat ini hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja untuk mencoba semua 10 miliar kemungkinan. Lalu jenis enkripsi apa yang digunakan pada saat ini? Jawabannya adalah 256-bit encryption. Itu berarti ketika ada orang yang ingin mencegat pesan kita, perlu mencoba sebanyak mungkin pilihan sampai mereka menemukan kunci dan memecahkan pesan tersebut. Bahkan, jika punya 100.000 superkomputer dan masing-masing dari mereka dapat mencoba misal 1 juta miliar kunci setiap detiknya, maka akan diperlukan triliunan tahun untuk mencoba semua opsi hanya untuk memecahkan satu pesan yang dilindungi dengan enkripsi 256-bit. Ketika pengirim dan penerima berbagi key yang sama untuk mengacak dan membuka kunci pesan, maka hal ini disebut enkripsi simetris, seperti yang digunakan dalam Caesar Cipher. Tapi tidak mungkin bagi dua komputer untuk bertemu secara private untuk menyepakati kunci rahasia. Karena itu muncul enkripsi asimetris, di mana terdapat public key yang bisa digunakan semua orang untuk membuat pesan rahasia dan juga private key yang hanya dimiliki satu komputer untuk mendekripsikan pesan rahasia tadi. Mari kita analogikan dengan analogi kotak pos ini. Jadi, untuk public key, semua orang bisa mengakses kotak pos kita dan mengirimkan sebuah pesan ke dalam kotak pos kita dengan menggunakan public key. Maka mereka bisa membuka kotak pos kita lalu memasukkan pesan yang akan disampaikan. Kemudian, analogi selanjutnya adalah private key. Jadi, untuk private key hanya dimiliki oleh kita saja sebagai pemilik kotak pos, yang hanya bisa membuka kotak pos dan melihat apa isi di dalam kotak pos tersebut. Dengan semakin banyaknya orang yang menggunakan internet, maka semakin banyak data pribadi yang akan dikirimkan dan kebutuhan untuk mengamankan data tersebut akan semakin penting. Dan karena komputer menjadi semakin cepat, kita harus mengembangkan cara-cara baru untuk membuat enkripsi yang terlalu sulit untuk dipecahkan oleh komputer. Selanjutnya kita akan membahas cybersecurity and crime. Saat ini, kejahatan cyber menyebabkan masalah besar bagi masyarakat secara pribadi, finansial, dan bahkan dalam hal keamanan nasional. Semua ini dilakukan dengan mengeksploitasi kerentanan atau vulnerabilities pada hardware dan software, atau lebih sering dengan mengambil keuntungan dari keputusan yang tidak disengaja yang dibuat oleh orang-orang yang menggunakan software. Saat ini, negara-negara terbesar itu tidak hanya memiliki tentara reguler, tapi juga memiliki tentara cyber. Lalu, apa saja sih contoh-contoh dari cybercrime? Oke, yang pertama adalah software viruses. Dalam ilmu biologi, virus itu adalah organisme merugikan yang bekerja dengan cara menginfeksi sel, menyuntikkan materi genetiknya, dan menggunakan sel tersebut untuk menggandakan diri. Virus komputer hampir sama dengan virus dalam ilmu biologi. Virus adalah program yang dapat dieksekusi yang terinstal, biasanya secara tidak sengaja, dan membahayakan pengguna dan komputer mereka. Virus juga dapat menyebarkan dirinya sendiri ke komputer lain. Setelah virus berada di komputer kita, virus dapat mencuri atau menghapus file-file kita, mengendalikan program lain, atau bahkan mengizinkan orang lain mengendalikan komputer kita secara remote atau jarak jauh. Dengan menggunakan virus komputer, para hacker
dapat mengambil alih jutaan komputer di seluruh dunia dan kemudian menggunakannya sebagai pasukan digital atau dikenal sebagai botnet untuk menyerang dan melumpuhkan website. Nah, serangan semacam ini disebut dengan Distributed Denial of Service atau DDoS. Denial of Service itu adalah ketika hacker membanjiri situs web dengan terlalu banyak request. Sebagian besar website itu siap merespon jutaan request dalam sehari. Tapi jika kita membanjirinya dengan miliaran atau bahkan triliunan request yang datang dari berbagai tempat, komputer akan overload dan berujung stop responding. Nah, trik lain yang digunakan oleh para penjahat cyber itu adalah mengirim email spam dalam jumlah besar dalam upaya mengelabui orang untuk berbagi informasi pribadi yang bersifat sensitif. Ini disebut phishing scam. Contohnya adalah ketika kita mendapatkan email yang tampak seperti email yang terpercaya, yang meminta kita untuk masuk ke akun kita, tapi kita dibawa ke fake website. Jika kita tetap masuk atau login, maka kita akan memberikan password kita kepada hacker secara tidak langsung, yang dimana kredensial login kita itu akan digunakan untuk mencuri informasi atau bahkan mengambil uang kita. Untungnya ada banyak perusahaan, undang-undang, dan juga organisasi pemerintah yang bekerja untuk membuat internet lebih aman. Tapi, upaya ini masih belum cukup. 90% dari waktu sistem diretas itu bukan karena bug keamanan, tetapi karena kesalahan sederhana yang dibuat oleh manusia. Oke, selanjutnya kita akan membahas how search works atau bagaimana search engine itu bekerja. Dimulai dari pertanyaan yang sederhana, apa itu search engine? Search engine adalah tools yang kita gunakan untuk mengetikkan pertanyaan atau keyword dan menampilkan daftar website dan webpage yang terkait dengan apa yang kita cari. Contohnya, di sini kita mengetikkan how long does it take to travel to Mars. Maka secara langsung website search engine akan menampilkan website atau webpage yang kita cari. Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah ketika kita melakukan searching, search engine itu tidak benar-benar pergi ke World Wide Web atau www untuk menjalankan pencarian kita secara real time. Karena hal ini akan memakan waktu yang sangat lama dikarenakan ada lebih dari 1 miliar website di internet. Jadi jika search engine harus melihat setiap website untuk menemukan website yang kita inginkan, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi, untuk membuat pencarian kita lebih cepat, search engine akan secara konstan melakukan scanning web terlebih dahulu untuk merekam informasi yang mungkin membantu pencarian kita nantinya. Dengan begitu, ketika kita mencari tentang sesuatu, search engine sudah memiliki apa yang dibutuhkan untuk memberikan jawaban secara real time. Internet adalah jaringan halaman yang terhubung satu sama lain dengan hyperlink. Search engine akan terus-menerus menjalankan program yang disebut spider, yang melintasi halaman-halaman web ini untuk mengumpulkan informasi tentang mereka. Dan untuk setiap halaman yang dikunjungi spider ini, dia mencatat informasi apapun yang mungkin diperlukan untuk pencarian dengan menambahkannya ke suatu basis data khusus yang disebut dengan search index. Setiap search engine menggunakan algoritmanya sendiri untuk menentukan peringkat dan halaman berdasarkan apa yang kita inginkan. Google menemukan algoritma yang paling terkenal untuk memilih hasil yang paling relevan untuk sebuah pencarian dengan mempertimbangkan berapa banyak halaman web lain yang ditautkan ke halaman tertentu yang dikenal dengan PageRank algorithm. PageRank algorithm ini memberi peringkat halaman berdasarkan berapa banyak halaman lain yang tertaut ke halaman tersebut. Sederhananya, semakin banyak link yang didapat di sebuah website, semakin tinggi PageRank-nya. Karena sebuah website itu seringkali menghasilkan uang ketika kita mengunjunginya, maka para spammer ini akan terus berusaha mencari cara untuk mempermainkan algoritma pencarian, sehingga halaman mereka terdaftar lebih tinggi dalam hasil pencarian. Search engine itu akan secara teratur memperbarui algoritma mereka untuk mencegah situs palsu atau tidak dapat dipercaya mencapai peringkat teratas. Search engine saat ini bahkan menggunakan informasi yang tidak kita berikan secara eksplisit untuk membantu mempersempit pencarian kita. Jadi misalnya kita search taman, maka banyak search engine akan memberikan hasil untuk semua taman yang berada di dekat lokasi kita, walaupun kita tidak mengetikkan lokasi kita saat ini. Nah, search engine modern juga memahami lebih dari sekedar kata-kata di halaman, tetapi juga apa yang sebenarnya mereka maksudkan untuk menemukan yang terbaik yang sesuai dengan apa yang kita cari. Misalnya, ketika kita mencari fast picture seperti itu, maka search engine
akan mengetahui bahwa kita sedang mencari seorang atlet. Tetapi jika kita mencari large picture, maka search engine akan tahu bahwa jika picture yang kita maksud bukanlah atlet, tapi peralatan dapur. Nah, untuk memahami kata-kata dengan lebih baik, search engine pada saat ini menggunakan machine learning. Hal ini memungkinkan algoritma pencarian untuk mencari bukan hanya huruf atau kata dalam halaman, tetapi juga memahami makna yang mendasari kata-kata tersebut. Oke, mungkin itu saja dari saya dalam presentasi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian, terima kasih.